Ya oke guys, kembali lagi bersama gue di video kali ini. Gue sedang berada di DriveTech dan ya kalau udah di DriveTech pastinya biasanya bahan reviewannya yang unik-unik. Dan setelah sekian lama gue nge-review mobil yang cukup unik, akhirnya gue di sini berkesempatan untuk mereview BMW M2 Competition manual transmission. Oke guys, untuk pertama gue bercerita dulu tentang mobil ini. Mobil ini sebenarnya masuk Indonesia hanya limited untuk versi yang manual transmission. Tapi kalau untuk yang matic itu cukup banyak populasinya di Indonesia yang M2 Competition ini. Dan beberapa reviewer memang udah mereview juga tentang mobil ini. Cuma ini yang versi manual dan hanya ada sekitar di 8 di Indonesia kalau gue tidak salah. Dan apa sih spesialnya dari mobil ini? Apa perbedaannya mobil ini dari M2 biasa? Dan yang membedakan di transmisinya ini ya jadi 6 speed percepatan manual. Tapi untuk dari segi desain pun ya itu juga ada perbedaan dari M2 yang biasa. Untuk tampilan depan aja ini dari grill aja nih udah beda dengan yang M2 biasa. Dia sudah menggunakan kidney grill dan ini dia menyatu grillnya. Kalau yang M2 biasa itu grillnya kepisah. Jadi dari segi grill aja udah beda. Terus lampu ini gue nggak tahu beda apa enggak, cuma ini lebih sangar banget kalau soal lampunya. Lalu untuk bumper ini juga dia bagian ventilasi kiri dan kanan itu ruangnya lebih gede karena mungkin memang mesinnya ini kan mesin dari M4 yang ditaruh di bodi M2. Jadi pastinya butuh sirkulasi udara yang lebih besar dibanding dengan M2 biasa yang mesinnya memang sudah sesuai dengan bodinya. Kalau ini kan perlu penyesuaian lagi. Dan ini sebenarnya ada tambahan juga lips karbon kayak gini, cuma ini udah tambahan, ini M package gitu, jadi dibeli sendiri oleh ownernya, bukan dari bawaan BMW gitu. Lalu untuk kap mesin desainnya juga masih sama dan ini sebenarnya warna spesial juga yang ada di M2 Competition. Ini bukan putih, warnanya tuh grey gitu. Ntar gue tulis aja namanya di sini karena cukup rumit juga gue mengucapkannya. Lalu kita coba lihat bagian sisi sampingnya nih. Oke, lanjut untuk bagian samping dari mobil M2 Competition manual ini. Ya gue balasnya M2 Competition aja ya kalau dari sisi sampingnya. Ini dia bagian fender itu belakang sama depan tuh menggemuk, jadi lebih melebar, yang dimana itu membuat mobil ini semakin seksi. Lalu untuk bagian velg, dia udah menggunakan ring 19 light alloy wheel yang dikombinasikan dengan remnya depan itu 6 pot dan belakang 4 pot. Dan pengeremannya ini gue dengar dari owner ya, itu tuh dia cukup pakem, dan bahkan kalau misalkan kayak diganti Brembo tuh ini masih bisa jadi pilihan dipertahankan gitu loh. Jadi kayak bawaannya aja udah cukup kok gitu. Ini juga udah ada tambahan side skirt di samping karbon juga. Dan untuk spion itu beda, dia menggunakan atasnya itu ada lekukan, kalau sebutannya itu double bridge, dan ini cuma ada di M2 Competition. Kalau di M2 biasa itu dia spionnya tuh atasnya langsung lurus aja, nggak ada lekukannya kayak gitu. Dan ini udah ada bahan karbonnya juga. Begitupun juga ini atas itu udah karbon. Ini diganti juga, aslinya bukan karbon. Kayak gitu. Kalau sampingnya ini lekukannya seksi banget sih. Sekarang coba kita lihat ke bagian belakangnya nih. Oh yes, beralih ke bagian belakang. Untuk bagian belakang kita bahas dari atas dulu aja ini ya. Untuk soal antena, dia udah pakai shark fin, jadi menambah aerodinamikanya juga. Pasti kalau menurut gua ini BMW mikirin banget aerodinamikanya. Dan udah ada third stop lamp juga di dalam kaca belakang di atasnya. Dan ya gue jelasin juga ya, udah ada rear defogger juga. Lalu ini udah ada penambahan seperti ductile, karbon, dan juga rear diffuser, dimana itu sepaket seperti yang tadi gue jelasin, side skirt, dan juga depan di bumper depannya itu front diffusernya juga sama sepaket.
Nah, lalu kita akan lihat untuk kapasitas bagasi dari mobil ini. Ini bukanya cukup dari belakang seperti ini. Dan tada, kita akan menemukan kapasitas yang bagasi cukup luas. Ini di sini dia nggak ada ruang spare tire ya. Jadi di bawah itu kalau kita buka itu akan ada aki dan semacam elektroniknya gitu. Ini alasan kenapa tadi di depan di ruang engine bay memang nggak ada posisi akinya. Dan memang kebanyakan BMW itu posisi aki pasti selalu di bagian bagasi belakang. Ini kalau untuk di atasnya ini juga udah ada ini ya, segitiga kalau kita lagi ada sesuatu di jalan. Lupa gue namanya apa ya ini ya. Itu, dan ini kapasitas bagasinya itu sebesar 390 liter yang dimana itu cukup luas, dan ini muat 2 koper, terus bisa buat berpergian jauh juga. Apalagi konsumsi BBM dari mobil ini tuh kalau dipakai ya sebenarnya itu 10 atau 11 km per liternya, yang dimana itu cukup irit untuk horsepower sebesar ini gitu. Oke guys, jadi ini kita udah berada di interiornya, dan sekarang gue mau mendeskripsikan bagian dari sisi pengemudi dulu ya. Ini kalau di pintu itu dia udah ada badge M2 Competition-nya, dan ini masih ada covernya biru-biru gitu. Lalu untuk joknya ini enak banget sih, joknya gue rasain gak tau ya apa karena gue nggak biasa naik mobil kayak gini, cuma ini enak banget, nyaman, walaupun model-model racing kayak gini cuy, cuma ini nyaman banget. Dan ini ada stitching warna biru juga di joknya, dan juga di setir itu juga ada stitching warna biru dan juga oranye gitu loh, jadi ya menambah kesan sportinya. Dan untuk ini tampilan yang ada di MID itu juga ada emblem M2 Competition-nya, dan sisanya itu sama persis dengan M2 biasa, kayak apa ya, ya bagian sini ini juga udah ada layar 6,6 inch. Lalu untuk ini kuncinya tuh udah start stop button, dia ada di sebelah kiri, dan ini di panel tengahnya nih, ini transmisi manualnya yang dimana kita beli BMW 1, miliaran gitu, masih manual. Terus dapat juga remnya belum e-brake, jadi masih rem. Ini emang bener-bener fun to drive banget sih kalau yang ngincer M2 Competition ini, dan beberapa orang juga pasti bilang ini enak banget buat dibawa ngepot-ngepot. Ini lebih ke in-depth tour-nya aja sih, feeling di mobil ini tuh gimana gitu. Ya setirnya posisinya enak, ini juga dashboard udah soft touch dan ini kulit. Lalu udah ada audionya, ini bekerja sama dengan Harman Kardon gitu. Lanjut untuk di baris kedua dari mobil ini walaupun M2 Competition tapi tetap baris kedua tetap ada. Ini kan 2+2, jadi belakangnya tetap ada, nggak dihilangin kayak misalkan M3 GTS atau apa yang special edition kan kadang yang buat race track emang plus 2-nya itu dihilangin, kayak ya udah untuk meningkatkan weight reduction-nya jadi dihilangkan. Nah kalau ini tetap ada, jadi nggak perlu khawatir. Yang ya mungkin pengen ngajak teman-temannya juga nyobain naik mobil ini atau apa, ya bisa rame-rame juga. Baris kedua ini bisa gue bilang cukup enak juga, nggak beda jauh sama M2 biasa. Gue udah pernah nyobain naik di M2 biasa sampai bisa ketiduran di baris kedua, jadi enak juga. Ini udah ada handrestnya juga di setiap sisinya, dan stitchingnya juga sama kayak baris pertama, warna biru juga. Dan di tengah sini dia udah ada konsol tempat penyimpanan yang lumayan kecil sebenarnya, dan ini kayak buat naruh tisu, hand sanitizer gitu bisa. Tapi kalau handrest yang di sini itu nggak ada. Nah di bagian sini juga dia udah ada tempat ini buat koin, buat naruh duit receh gitu-gitu, yang baris kedua ada. Lalu udah ada power outlet juga, bisa buat ngecas jadinya. Ini tuh tempatnya, tutup power outletnya. Jadi baris kedua nggak perlu khawatir mesti jauh-jauh ngecas. Kalau ngecas HP dari depan kayak gini nggak perlu khawatir kayak gitu. Dan di sini juga udah ada cantelan barang juga loh di bagian baris kedua ini. Bisa ya kepikiran kayak gini. Ini gue nggak tahu ya, guanya yang mikir ini cantelan barang dan emang cantelan barang atau gimana. Tapi ini ada di dekat jendela, dan di pilar B-nya juga udah ada airbag untuk bagian melindungi bagian sisi samping. Kayak gitu aja sih kalau baris kedua ya. Dan ini untuk misalkan kalian mau keluar, nggak perlu nyuruh yang depan dulu, tapi kalian bisa langsung inisiatif dari belakang.
Ini ada tombol yang bisa untuk memajukan dan mundurin juga. Ini jadi joknya kita tariknya kayak gini. Terus ini bergeraknya elektrik dia. Jadi tinggal pencet tombol aja untuk dimaju dan mundurin kayak gitu. Oke, untuk sektor mesin, power yang dihasilkan dari mesin ini cukup besar, 410 horsepower dengan torsi maksimum sebesar 550 Nm. Dan ini dia menggunakan twin turbo, mesinnya dari M4. Ini merupakan menurut gua dijajelin mesin M4, bodinya sekecil M2 seperti yang gue bilang tadi. Pastinya larinya jadi kencang banget, dan untuk ngepot-ngepot pun juga pastinya bakal seru. Dan untuk akselerasi 0 ke 100 untuk yang manual ini dicapai dalam waktu 4,4 detik. Lumayan kenceng banget kan pastinya. Tidak hanya menggunakan kode mesin S55 yang sama dengan M4, tetapi mobil ini juga sudah dilengkapi dengan New M Dynamic Mode yang membuat mobil ini kompetitif di trek tetapi harian tetap nyaman. Untuk kecepatan puncaknya 250 km per jam. Oke guys, jadi terakhir kesimpulan gue soal M2 Competition Manual Transmission ini, memang unitnya cukup terbatas banget di Indonesia untuk sampai saat ini, yaitu hanya berjumlah yang gue tahu nih ya, dan dari berita itu 8 unit. Dan ada satunya yang udah M2 package yang emang bawaan banget, jadi udah sama spoiler gitu-gitu. Kalau ini ya masih yang standar aja dapetnya terus. Dan ini juga udah ada beberapa ubahan. Menurut gue mobilnya fun to drive banget, worth it banget, dan memang ya manual ini cukup langka. Dan kan sekarang BMW pasti udah pada yang matic doang. Jadi ini jawaban dari para mungkin yang suka BMW terus pengen beli BMW baru, ya udah yang manual akhirnya adanya di sini. Powernya pun juga cukup besar untuk sekelas mobil yang ukurannya lebih kecil daripada M4, padahal mesinnya pakai punya M4, jadi pastinya dayanya pun juga cukup kenceng banget dimasukin mesin M4 dengan horsepower 410 HP dengan bodi sekecil ini. Menurut gua ini mobil bakal lari banget. Dan ini mobil interiornya pun juga nyaman kalau buat rame-rame. Bagasi pun kapasitasnya 390 liter, itu menurut gue cukup banget buat dipakai harian. Dan memang mobil ini didesain kalau kita mau untuk track day ya udah bisa, tapi untuk harian juga nyaman. Jadi kombinasi antara dua hal tersebut ada di BMW M2 Competition manual ini. So itu aja yang bisa gue jelasin, semoga bermanfaat dan ya menambah referensi kalian tentang mobil ini. Mohon maaf banget kalau masih banyak kurangnya. Sekian yang bisa gue sampein. Thank you banget DriveTech udah memberikan gue bahan-bahan review yang lumayan unik dan lumayan rare gitu. Itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.